Haleluya. Salam wanita-wanita nyala yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur sepanjang hari ini tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. 1 tahun 7 bulan tangan Tuhan menjaga kita melewati pandemi ini. Percayalah, hal-hal yang dahsyat, perkara yang luar biasa, mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan bagimu. Amin. Sebab itu kita akan tinggikan nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri wanita-wanita nyala. Berikan sorak-sorak tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Here we go. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Here we go. Yes Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, woo. Say. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Mari wanita-wanita nyala, panggil namanya. Come on. Bersorak-sorai, yes. Agungkan nama Yesus, muliakan Yesus, amin. Untuk selamanya. Mari menari, menari-nari, melompat, melompat bagi Yesus, tinggikan Yesus, amin. Untuk selamanya. Panggil namanya Yesus, oh Yesus, namamu hebat dan ajaib. Yesus, oh ye, ku aman dalam panggil namanya. Say Yesus, oh Yesus, namamu hebat dan perkasa. Yesus, oh ye, ku aman dalammu. Mari bersorak-sorakan. Hey, 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 oh, 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 yeah, 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 yeah. Mari wanita-wanitanya Allah bersorak bagi dia, come on. Bersorak-sorak, yes. Agungkan nama Yesus, muliakan Yesus untuk selamanya. Angkat tanganmu menari, menari-nari, melompat bagi Yesus, tinggikan Yesus, amin. Siap. Angkat tanganmu kanan. Yesus, oh Yesus, namamu hebat dan ajaib. Yesus, oh ye, kami aman Tuhan. Panggil namanya Yesus, oh Yesus, namamu hebat dan perkasa. Yesus, oh Yesus, aman dalammu. Say, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sorakan, oh. Mari wanita-wanitanya Allah sorakan, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Say, oh. Angkat tanganmu, panggil namanya Yesus, oh Yesus, namamu hebat dan ajaib. Yesus, oh ye, ku aman. Panggil namanya Yesus, oh Yesus, namamu hebat dan perkasa. Yesus, oh Yesus, ku aman dalammu. Siap, say Yesus, oh Yesus, namamu hebat dan ajaib. Yesus, oh Yesus, aman dalammu, oh. Yesus, oh Yesus, namamu hebat dan perkasa. Yesus, oh Yesus, aman dalammu, ku aman, ku aman, ku aman dalammu. Say oh, 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 say oh. Mari bersorak bagi Allah yang dahsyat. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami angkat tangan dan bersyukur.
yang setia, Engkau Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kami berjalan bersamamu. Kami punya Bapa yang baik, penolong yang setia. Tepuk tangan buat penolong yang setia, cuma ada dalam nama Yesus. Amin. Nyanyikan pujian ini, katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu Bapa, bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus. Mari wanita-wanitanya Allah, sambil engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan yang baik. Kau lebih tahu Tuhan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus
Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Mari sembah Dia, angkat tanganmu, sembah Dia. Penolong yang setia, hanya di dalam nama-Mu. Oh Yesus, kami menyembah. Haleluya, oh, kami masyurkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, penolong kami yang setia. Kami angkat tangan kami, kami katakan satu-satunya penolong yang ajaib cuma Yesus. Bapa-Ku yang setia, Kau penolong kami, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai. Mari wanita-wanitanya Allah, angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau
kita berdoa sebelum kita mulai? Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kemenangan. Dan satu-satunya yang kami inginkan hari ini ialah biar firman-Mu menguatkan dan menyembuhkan setiap pendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Hari ini tema saya adalah next level. Dan saya akan memberikan langkah-langkah yang bisa dipraktekkan setiap hari. I call it biblical practical application. How to go to next level. Ini adalah langkah-langkah yang sudah saya sendiri praktekkan dalam kehidupan saya selama ini. Di setiap pergumulan yang saya alami, setiap kejatuhan yang melimpah. Jadi friends, ini bukan cuma sekedar teori, tetapi menurut saya ini adalah kunci-kunci kemenangan yang sudah terbukti. Dan di sini saya berharap juga bisa membagikan langkah-langkah yang akan membawa kemenangan di dalam kehidupan saudara. Ayo sama-sama kita lihat Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya dia tidak, hendaklah engkau mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewamu dan tidak akan menyembah patung emas yang engkau dirikan itu. Saudara, sewaktu Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi ancaman kematian, situasi yang sangat buruk dan menakutkan. Bayangkan saudara, ibaratnya 5 menit berikutnya mereka akan dilempar di dalam api yang berbara-bara. Karena kemarahan Nebukadnezar terhadap mereka, bahkan perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Dan tentara yang mengangkat mereka bahkan terbakar oleh nyala api yang begitu panas. Nah, di situ mereka harus mengambil keputusan tegas di antara memilih nunduk dan memuja dewa Nebukadnezar atau tetap setia kepada Adonai. Jikalau mereka memilih memuja dewa Nebukadnezar, mereka akan hidup. Tetapi jikalau mereka memilih untuk setia kepada Adonai, mereka akan mati. Saudara, mereka memilih dengan tegas, tidak kompromi. Apapun situasi mereka, they make a decisive decision to remain faithful till the end. Mereka memilih untuk taat, menghormati Tuhan daripada keamanan dan kenyamanan mereka sendiri. Ini yang mereka katakan ke Nebukadnezar. Kami percaya Allah yang kami puja akan melepaskan kami. Tetapi seandainya dia tidak. Banyak sekali Kristen berhenti di tengah jalan. Apa sih maksud saya? Banyak sekali Kristen gagal fokus. Makanya hidup mereka masih dibelenggu oleh galau, ketakutan, stres, ataupun depresi. No breakthrough. Sebab fokus mereka terletak pada Allah yang kami puja akan melepaskan kami. Melepaskan kami. Melepaskan aku. Aku loh. Mukjizatku loh. Ngotot. Pokoknya aku deh. Aku yang harus sembuh. Aku yang harus makmur. Aku yang harus sukses. Jikalau anakku dilahirkan cacat, harus jadi normal, nggak bisa terima. Saudara, pada saat kita ada di dalam posisi seperti itu, kita tidak akan menang. Kita akan selalu hidup dalam ketakutan, antisipasi. Kita akan selalu berkata, kapan ya Tuhan? Kita akan selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita bahkan akan selalu mendengar suara-suara intimidasi yang satu ini. What if? What if? Bagaimana jika engkau sakit? Bagaimana jika engkau tidak sembuh? Bagaimana jika engkau bangkrut?
Nah, semua suara-suara what if ini yang akan membuat kita makin gentar, makin khawatir, makin depresi. There's no peace, bahkan hidup di dalam ketakutan. Pola pemikiran saudara dan saya harus berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terlalu banyak Kristen punya konsep pemikiran yang salah dan belajar hal-hal yang salah oleh karena keinginan kedagingan mereka masing-masing. Dengar baik-baik saudara, kita harus sadar Tuhan tidak menjanjikan mukjizat selalu terjadi. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kemenangan bagi setiap umatnya yang percaya. Artinya mukjizat milik Tuhan. Terserah dia, suka-sukamu Tuhan. Tetapi kemenangan itu milik kita. Yang sudah dijanjikan, kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Saudara, jangan gagal fokus. Jangan cuma fokus mukjizat terus kalau kita mau hidup menang. Engkau belum tentu menang pada saat engkau mendapatkan mukjizat. Ada orang yang mendapatkan mukjizat tetapi tetap berdosa kepada Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, dia menyembuhkan 10 orang yang kena penyakit kusta, tetapi satu yang balik bersujud dan menyembah dia. Saudara bisa melihat anak-anak Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir. Setiap hari mukjizat ada di depan mata mereka. Mereka dituntun oleh tiang api. Mereka mendapatkan mana setiap hari. Dan bahkan sandal dan pakaian mereka tidak pernah rusak selama puluhan tahun. Setiap hari mereka mendapatkan mukjizat, tetapi mereka tidak pernah hidup menang, tidak pernah masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan? Ayo kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setiap kita tahu kisahnya. Akhirnya mereka tidak terbakar. Bahkan baju mereka pun tidak ada bau asap. Dan mereka mendapatkan mukjizat. Tetapi saudara sadar nggak? Mereka bahkan sudah mengalami kemenangan bahkan sebelum mukjizat terjadi. Pada saat mereka berkata, kami percaya Allah yang kami puja akan melepaskan kami. Tetapi seandainya dia tidak. Even if he does not. Fokus mereka terletak pada seandainya dia tidak. Dia, ultimate trust. It's all about him and it's all for him. Saudara bisa melihat perbedaan di sini. Pada saat mereka tidak kompromi, tidak menyerah kepada situasi dan kondisi mereka, tidak takut, tidak gentar, memilih dengan tegas, and settle in their heart to say, even if, instead of what if. They go to the next level, mereka menang. Saudara sudah tahu sedikit cerita tentang saya. 10 tahun saya dan suami berjuang melawan kanker otak. 10 tahun kami juga selalu mendengar suara-suara intimidasi seperti ini. What if there is no healing? What if your husband died? What if your daughter lose a father the second time? For some of you, perhaps, what if your business bankrupt? What if you fall sick? What if? Friends, this is a perfect concoction for depression and fear. Sewaktu gosok gigi, we spit out odol kan warna putih. For Pastor Jason, when he spit out, itu warna merah. Setelah itu gumpalan darah. Keluar dari hidungnya juga, telinganya juga. Dan setiap kali pasti ada suara yang berkata seperti ini. Where is your God? Lihat, Tuhanmu bahkan tidak sanggup menyembuhkanmu. What if you died? Inilah jawaban Pastor Jason. Dia akan menghapus darah di hidungnya. Dan dia akan berkata, listen carefully. Even if there is no healing. Even if I have to die,
I will die praising Him, my Lord Jesus Christ. Sebab buat aku, jika aku hidup adalah untuk Kristus. Jikalau aku mati adalah beruntung. Friends, do you want to go to the next level? Where you can live a victorious life. Menang atas segala hal. Apa sih menang atas segala hal? Artinya, you can have a true shalom, peace, bahkan di tengah-tengah badai, goncangan kehidupan, ataupun pandemi seperti sekarang ini. Kuncinya terletak di sini. Jangan berhenti di kami percaya Allah yang kami puja akan melepaskan kami. Jangan berhenti di mukjizatku, pelepasanku. Next level is this. Even if He does not. Percaya kepadanya itu bukan pada saat mukjizat terjadi, tetapi justru pada saat mukjizat tidak terjadi. Percaya itu bukan supaya ujung-ujungnya dapat mukjizat, tetapi percaya itu artinya bersandar dan tetap yakin kepada Tuhan. Tuhannya, bukan mukjizatnya. Make a decisive decision to settle in your heart, even if He does not. Fokus kepada Dia, bukan aku. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada masing-masing adalah, sudahkah Anda memilih dengan tegas Tuhan atau mukjizatnya? Banyak Kristen berkata seperti ini, loh, boleh nggak aku memilih dua-duanya? Saudara, makanya hidup tidak berkemenangan. Orang dunia galau, Kristen juga ikut galau. Orang dunia khawatir, Kristen juga ikut khawatir. Orang dunia nggak damai, Kristen juga ikut tidak damai. Orang dunia berantem, Kristen juga ikut berantem. Saudara, if you want to go to the next level, jangan berhenti setengah jalan. Setiap kita harus menjadi dewasa secara rohani. Do you want to enter next level? Kuncinya adalah pada saat engkau sudah memilih dengan tegas dan berkata, bahkan jikalau dia tidak, you go to the next level. Itulah kunci pertama. Bagaimana kita bisa hidup tidak gentar terhadap tantangan kehidupan? Ayo sama-sama kita lihat di Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab oleh karena Kristus kepada kamu sudah dikaruniakan, bukan saja untuk percaya, yaitu taat, bersandar, yakin kepadanya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya sangat heran melihat Kristen zaman now begitu takut jika bahas topik tentang menderita buat Yesus. Seperti ada suatu hal yang tabu. Jangan dong dibahas, jangan dong diajar. Begitu aneh. Saudara tahu kenapa kita selalu kecewa pada saat hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita? Kenapa Kristen yang seharusnya ditakdirkan menjadi umat yang lebih dari pemenang justru lemah, justru tidak berkemenangan? Saudara, sebab mental kita adalah mental yang takut menderita. Ditambah dengan janji-janji manusia yang melebihi apa yang dijanjikan Tuhan. Manusia menjanjikan, pokoknya ikut Tuhan deh, pasti makmur, pasti sembuh, pasti lancar. Ditanya, siapa yang mau mendapatkan mukjizat Tuhan? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan dimanapun engkau berada. Oke, saya ulangin pertanyaan ya. Kalau saya tanya, siapa yang bersedia menderita demi Yesus? Ayo angkat tangan. Ada? Ada nggak? You see, the condition of our heart and our mind yang begitu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Are we reading the same Bible? Are Christian reading the same Bible? Kepadamu sudah dikaruniakan, bukan saja cuma untuk percaya, tetapi melainkan juga menderita, saudara, buat Dia. Loh, kok yang ini nggak dibaca? Yang dibaca semua enak-enak doang. Makanya saudara, kita harus jaga makanan. Kalau makan itu harus yang benar.
biar nggak jadi penyakit. Kalau jeroan terus, yang manis-manis terus, bahaya saudara. Gula terus, hati-hati saudara jadi Kristen diabetes. Dan kalau udah diabetes, masih tidak hati-hati dan berjaga itu, akhirnya bisa menjadi pincang. Makanya banyak sekali Kristen pincang secara rohani. Nah, kalau kita itu menderita karena kelakuan kita sendiri, ya itu namanya kata orang Medan, bohotlah, ya. Tetapi kalau kita menderita demi Kristus, itu adalah berkat dan kemenangan. Jadi jangan pernah takut menderita jikalau itu demi Kristus. Engkau akan melihat the grace of God, the glory of God, penyertaan Tuhan di tengah-tengah penderitaanmu. Engkau akan belajar lebih mengenal siapa Tuhan. Ayo sama-sama kita lihat di 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan diberkati. Kamu akan berbahagia dan hidupmu adalah hidup yang patut ditiru. Sebab itu janganlah kamu takutin apa yang mereka takutin, dan janganlah terganggu atas perlawanan mereka. Janganlah gentar. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarpun aku harus menderita, dilempar, dan dibakar di dalam perapian, asalkan untuk Kristus aku siap. Apa sih yang dimaksudkan di firman Tuhan ini? Bisakah kita belajar cara pandangan Tuhan? Bukan cara pandangan manusia. Masalahnya manusia melihat berkat itu semua tentang materi, tentang kesembuhan, hidup bebas dari penderitaan. Tetapi Tuhan berkata menderita bagi Tuhan adalah suatu berkat, adalah suatu hak istimewa. Ayo sama-sama kita lihat Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kristen, murid Kristus, ini ada di perjanjian baru. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau ini adalah kebenaran Tuhan, kenapa kita tidak mau menerima? Kenapa kita menolak? Kenapa kita jarang sekali bahas tentang menderita buat Yesus? Kita harus merubah paradigma pemikiran kita yang begitu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Baliklah kepada kebenaran. Hai umat-umat Tuhan. Jikalau kita terima hidup ini, kita harus menderita demi mengikuti Dia, kita juga akan mulai menang bersama Dia. Jikalau fokus kita adalah Kristus, Dia, bukan lagi aku, kita akan menang. Kita tidak akan dikalahkan oleh kesulitan dan tantangan hidup, mau seberat apapun itu. Sebab kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Yesus akan memampukan kita dan menjaga kita sehingga kita mampu jikalau kita mau. Sebab kasih karunia dan Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Siapkah saudara berubah? Jikalau engkau siap, you enter the next level dan engkau akan hidup menang. Apa sih yang harus diubah? Yang pertama-tama harus dirubah adalah paradigma pemikiran kita yang harus dirubah untuk hidup berkemenangan. Ayo kita bahas lebih dalam lagi apa yang diajarkan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, aku mohon kepadamu demi kemurahan Allah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dipisahkan menjadi kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah penyembahanmu yang layak dan yang bijaksana. Ayo sama-sama kita lihat di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, dengan kebiasaan yang dangkal dan tidak benar. Tetapi berubahlah terus-menerus, memperbaharui pikiranmu menjadi dewasa secara rohani. Artinya fokus kepada hidup yang saleh dan kelakuan yang layak.
sehingga hidupmu membuktikan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna, yaitu hidup sesuai dengan rencana dan tujuannya. Fokus berjalan dalam hidup kudus, mempersembahkan dirimu sendiri setiap hari, tubuhmu, caramu berpikir, caramu merasa, cara matamu memandang, cara bibirmu berkata, cara telingamu mendengar, cara tangan dan kakimu di mana engkau pergi. Berubahlah menjadi dewasa secara rohani di dalam karakter dan kelakuan kita. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita pribadi masing-masing, saudara. Berubahlah terdahulu pola pikiranmu, maka kehidupanmu akan berubah. Friends, your mind is the most powerful yet most complicated tool. Your mind can bring you up. Your mind can bring you down. Your mind can put you where you are and lock you there. Pola pikiranmu adalah akar dari segala tindakanmu. Ayo sama-sama kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami mematahkan dan merubuhkan setiap perdebatan, teori, berbagai alasan, semua kesombongan, keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan kebenaran Allah. Kami menawan segala pikiran dan tujuan dan menaklukkannya kepada ketaatan kepada Kristus. Secepatnya kita sadar dan berubah pola pemikiran dan paradigma ini, secepatnya kita go to the next level. If you change your mind, you change your life. Apa yang akan terjadi pada saat pola pemikiran kita berubah? Karakter kita akan ikut berubah. Akan terjadi perubahan yang terbukti di dalam kelakuan kita pada saat kita memperbaharui pemikiran kita di dalam ketaatan akan Kristus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi kedagingan kita. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama kita lihat di Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Artinya taat, bersandar, yakin sepenuhnya dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hidupku bukan lagi aku. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri atau kita hidup untuk menggenapi tujuan Tuhan? Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah jalan satu-satunya. Saudara, kita harus berhenti ngotot kepada Tuhan apa yang kita mau. Sebaliknya mulai taat kepada apa yang Tuhan mau. Instead of always saying, why me, Lord, why me? Boleh nggak kita berubah? Kita mulai dengan berkata, be ye unto me, Lord, according to your will. Ayo sama-sama kita lihat Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita mengaku kita hidup oleh Roh Kudus, artinya pribadi yang berintegritas, karakter yang saleh, hidup yang berani menegakkan kebenaran. Baiklah hidup kita juga dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya perubahan yang terbukti di dalam pertobatan. Jikalau dulu kita sukanya emosian, jikalau dulu kita sukanya tersinggung terus, jikalau dulu kita sukanya berantem terus sama pasangan, atau mungkin ada kebiasaan yang lain seperti merokok, judi, nonton pornografi, ya, masturbasi. Saudara, kita tidak lagi melakukan hal-hal demikian pada saat kita mengaku kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kehidupan yang merefleksi karakter Kristus. Harus ada terjadi suatu perubahan yang terbukti. Tetapi bukan dengan kekuatan saudara dan saya,
Dengan kekuatan kita sendiri kita akan jatuh. Kita tidak akan mampu. Tapi dengar baik-baik saudara. Tetapi itu tidak bisa menjadi suatu alasan kita tidak berjuang. Perjuangan kita sebetulnya adalah perjuangan di antara mau atau tidak. Bersedia atau tidak. Harus ada niat maunya dulu. Asalkan kita bersedia mau, Tuhan pasti akan menolong. Sebab sudah dijanjikan dia tidak akan meninggalkan kita sendirian tanpa pertolongan. Artinya asalkan kita mau berjuang untuk berubah, pasti kita akan berhasil. Banyak orang yang datang kepada saya dan bertanya, Pastor, ini loh, aku itu mau berubah, tapi kayaknya nggak bisa. Kayaknya ini nggak mampu untuk berubah. Saudara, jawabku sederhana. Bukan engkau tidak sanggup, tetapi engkau belum mau. Jadi jangan lagi cari alasan. Sebab jikalau engkau sudah mengambil keputusan tegas untuk maunya dulu ya saudara ya, engkau bisa datang di hadapan Tuhan. Pasti dia akan memampukan. We need to learn to cooperate with God. Stop struggling. Not on our terms, but His terms. Ayo sama-sama kita lihat di Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, yaitu membangun, menyempurnakan perbuatan baikmu dan menyelesaikannya dengan sempurna di dalammu. Tuhan pasti akan membuat kita berhasil untuk berubah di dalam karakter kita, asalkan kita mau. Saudara, banyak sekali Kristen berdoa seperti ini. Tuhan, singkirkan pandemi ini. Kapan pandemi ini akan berlalu? Tidak ada salahnya. Tetapi sudahkah saudara berdoa seperti ini? Tuhan, what do you want me personally to learn and change from here? Pola pemikiran dan karakterku yang begitu jauh dari kebenaran. Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, what do you want me, my relationship, my job, my marriage to change from here? Saya percaya jika Kristen mulai memperbaiki apa yang Tuhan mau kita perbaiki, baik di dalam karakter kita secara pribadi, we will go to the next level and we will bounce back stronger than before. Ayo sama-sama kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dan keyakinan yang sempurna dalam aku. Di dalam dunia ini kamu akan mengalami kesengsaraan. Kamu akan mengalami pencobaan, kesukaran, kekecewaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, penuh dengan keberanian, keyakinan, kepastian, tidak goyah. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Kuasanya tidak akan sanggup melukaimu dan menang atasmu. Saudara, sewaktu karakter kita berubah, lebih menyerupai Kristus, kita akan menang akan dunia ini. Sama seperti Dia yang sudah menang atas dunia ini. Sewaktu kita menang atas kedagingan kita, kita akan menang atas kesulitan dan tantangan kehidupan. Ketakutan tidak akan menang atas kita. Bahkan kematian tidak dapat mengekang kita. Saudara-saudari terkasih, murid-murid Yesus, are you ready to go to the next level? Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan seandainya engkau tidak, they go to the next level. Mereka menang. Sama seperti Paulus, hidupku bukan saja untuk percaya, tetapi melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab buat aku hidup adalah untuk Kristus, mati adalah berguna.
sama seperti Yesus. Sewaktu dia adalah anak manusia, dia berkata, "Not my will, but yours be done." That's the key to next level. Ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menguatkan dan menegur setiap kami. Jikalau hari ini Engkau mendengar firman Tuhan dan berkata, "God, I want to go to next level." Aku tidak mau lagi berhenti di posisi yang sama. Aku mau lebih dalam lagi. Mengenal-Mu, aku mau lebih dalam lagi bersama-Mu. Jikalau ini adalah kerinduan hatimu untuk go to the next level spiritually, cukup engkau taruh tanganmu di dadamu di mana engkau berada. Dan aku akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melihat tangan-tangan anakmu yang diletakkan di dada mereka sebagai suatu tanda, sebagai suatu komitmen. Iya Tuhan, ampunin kesalahan kami mau berubah, kami mau go to the next level with you. Kami mau menghidup, menggenapi tujuan dan kehendak-Mu, bukan lagi tujuan dan kehendak kami. Tuhan, sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan dan pulihkan, biar terjadi pertukaran ilahi di sini, di mana yang lemah dikuatkan, di mana yang sakit disembuhkan, di mana yang sedang mencari Engkau, menemukan Engkau dan menemukan jalan yang harus mereka tempuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima kami katakan, amen. Thank you very much. God bless you. I look forward to see all of you soon. Bye. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang memberkati, menguatkan kita hari-hari ini. Saudara, amin. Kita akan memberi, kita akan menabur. Mari wanita-wanitanya Allah, siapkan hatimu, siapkan persembahanmu, beri dengan penuh sukacita, amin. Tundukkan kepala kita nanti di layar TV, handphone, ibu-ibu, ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, menguatkan, memberkati kami Tuhan. Ekspresi kami diberkati Bapa, kami rindu memberi dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan umat-Mu yang akan menabur. Tuhan berkati usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.